تبسم للحياة تساءل قل أين الطريق لا تحزن تفاءل هو الله يرضيك تبسم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Kurang suka saya ini jamaah sebegini banyaknya tapi cuma 17 orang yang jawab salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Jamaah sekalian yang saya cintai, saya hormati dan saya banggakan. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja-puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas berbagai macam kenikmatan yang dilimpah ruahkan kepada kita, sehingga alhamdulillah pada malam hari ini di malam Isnin kembali kita sama-sama dapat hadir duduk dan bersilaturahmi di majelis taklim kita ini, dan mudah-mudahan setiap langkah kaki kita menuju tempat ini, hadir dan duduknya kita, ngaji dan silaturahminya kita, kesemuanya akan mendapat ganjaran dan balasan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Salawat dan salam kita sampaikan, kita hadiahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah sekalian yang memuliakan dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ada satu cerita, ada satu hikayat, ada satu kejadian. Anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam jalasa yawman ma'a ashabihi faja'a syabun minal Arab ila babil masjidi wa huwa yabqi faqala alaihi salatu wassalam ma yabkika ya syab faqala ya Rasulullah mata abi wa laysa lahu kubnun wala ghasilun. Jamaah sekalian yang memuliakan dan dimuliakan Allah, satu hari baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam beliau duduk dengan para sahabatnya. Beliau sedang bercerita, beliau sedang ngobrol, beliau sedang kongko dengan para sahabatnya. Faja'a syabun minal Arab. Pada saat baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam beliau dengan para sahabatnya sedang kongko, beliau dengan para sahabatnya sedang ngobrol, maka tiba-tiba datanglah seorang pemuda ila babil masjidi, berdiri di depan pintu masjid. Wa huwa yabki, dan anak muda ini mencucurkan air mata. Anak muda yang datang dan berdiri di depan pintu masjid ini dalam kondisi menangis. Faqala alaihi salatu wassalam ma yabkika ya syab. Ketika baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam melihat seorang anak muda yang berdiri di depan pintu masjid dalam keadaan menangis, maka baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam pun bertanya kepada anak muda itu, ma yabkika ya syab, wahai anak muda, apa yang menyebabkan kamu menangis? Apa yang menyebabkan kamu mencucurkan air mata? Faqala ya Rasulullah,
mata abi wa laisa lahu qubnun wala ghafilun. Ya Rasul, bapak saya meninggal dunia, orang tua saya dipanggil Allah, bapak saya mati. Wa laisa lahu qubnun wala ghafilun. Sementara tidak ada sehelai kain kapan pun dan tidak ada satu orang pun yang mau memandikan orang tua saya. Tetangga daripada orang tua saya datang ngelomok pulang. Keluarga yang datang melawat ngelomok datang balik. Tidak ada satu orang pun yang mau memandikan orang tua saya ini. Fa'amara Nabi sallallahu alaihi wasallam Abu Bakr wa Umar radhiyallahu taala anhu. Mendengar pengaduan dari seorang anak muda bahwasanya ketika orang tuanya meninggal dunia tidak ada kain kafan dan tidak ada satu orang pun yang mau memandikan orang tuanya, maka baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam pun memerintahkan dua sahabatnya, Abu Bakr wa Umar. Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Umar radhiyallahu taala anhuma, keduanya pun diperintahkan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk mengurus jenazah dari orang tua anak muda ini. Fadhahaba ilal mayyit, maka keduanya pun Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Umar pun berangkatlah sesuai dengan perintah baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk melihat orang tua dari anak muda ini yang telah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Fara'ayahu mislal hinziril aswad. Sampailah Sayyidina Abu Bakar, sampailah Sayyidina Umar, sampailah kedua sahabat ini ke kediaman anak muda, maka yang dilihat oleh kedua sahabat ini bukan orang yang mati tapi babi hitam. Saudara kira-kira bisa menerjemahkan enggak? Bisa memahami enggak alur daripada cerita ini? Nah, ketika Sayyidina Abu Bakar, ketika Sayyidina Umar radhiyallahu taala anhu sampai ke rumah anak muda ini, yang ia lihat bukan ada jenazah, tapi yang ia lihat itu adalah seekor babi hitam. Faraja ila Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala ma ra'ainahu mislal hinziril aswad ya Rasulullah. Langsung keduanya, langsung Sayyidina Abu Bakar, langsung Sayyidina Umar, langsung kedua sahabat ini pun segera balik menghadap baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Lalu keduanya berkata kepada baginda Rasul, "Ya Rasulullah, yang kami lihat itu bukan jenazah ya Rasul. Yang saya lihat yang engkau perintahkan agar kami berdua mengurus jenazah itu, ternyata itu bukan jenazah ya Rasul, tapi adalah seekor babi yang hitam." Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Faqama alaihi salatu wassalam ilal janazati fada'a fasara al-mayyitu ala suratil ula. Mendengar pengaduan dari dua orang sahabat, mendengar pengaduan dari Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Umar bahwa keduanya bukan melihat jenazah tapi yang ia lihat adalah seekor babi hitam, maka baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam pun berangkat untuk memperhatikan, untuk melihat, untuk membuktikan apakah benar apa yang dikatakan dua sahabatnya ini, bahwa yang dilihat oleh dua sahabatnya ini bukan jenazah tapi berbentuk apa tadi? Berbentuk babi hitam. Kalau orang kita bilangnya celeng. Nah, ketika baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam sampai ke rumah seorang anak muda ini,
Fada'a, kemudian baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam mengangkat tangannya, menadahkan tangan, berdoa, fasara al-mayyitu ala suratihil ula. Ternyata benar apa yang disampaikan, apa yang diadukan oleh dua sahabat ini, bahwa yang mati ini bukan orang tapi adalah seekor babi hitam. Sampailah baginda Rasul ke rumah orang ini, lalu baginda Rasul tadahkan tangan, memohon, meminta dan berdoa, maka jenazah yang mulanya berupa babi hitam pun kembali menjadi jenazah yang seutuhnya. Wasalla alaihi salatu wassalam. Kemudian baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam pun sholat, melaksanakan sholat jenazah dari seorang orang tua daripada anak muda tadi. Wa aradu dubna, selesai disolatkan, kemudian para sahabat dan orang di sekitar itu kepengen jenazah ini mau dikuburi, kepengen jenazah ini mau dimakamkan. Fara'au kal khindiril aswad. Lagi-lagi ketika mau dimakamkan, ketika mau dikuburkan, jenazah ini pun berubah lagi menjadi babi hitam. Tadi ketika didoakan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, jenazah yang berubah bentuknya menjadi babi hitam kembali menjadi jenazah yang seutuhnya. Tapi ketika mau dimakamkan, ketika mau dipendam, ketika mau dikuburkan, jenazah ini pun kembali lagi berubah bentuknya menjadi babi hitam. Heran baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Heran para sahabat pun yang menyaksikan kejadian ini. Faqala alaihi salatu wassalam, saking herannya baginda Rasul, saking herannya para sahabat tentang kejadian yang luar biasa ini, maka baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam pun berkata, ya syab, ayu amalin kana ya'malu abuka fid dunya. Kata baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, pertanyaan yang dilontarkan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam kepada anak muda yang orang tuanya meninggal dunia. Apa yang dikerjakan? Apa yang dilakukan? Apa yang diperbuat orang tuamu saat hidup di dunia sampai jenazahnya pun berubah menjadi seekor? Nah, ketika seorang sahabat, ketika anak muda ini ditanya oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam tentang apa yang dilakukan, tentang apa yang diperbuat orang tuanya sampai jenazahnya pun berubah dari manusia menjadi babi hitam ini, faqala kana tarikas shalah. Kata anak muda, ya Rasul, bapak saya, ayah saya, orang tua saya saat hidupnya di dunia kagak pernah sholat. Jadi ternyata penyebab dari berubahnya itu jenazah, berubah menjadi seekor babi hitam itu gara-gara apa? Gara-gara ninggalin. Makanya jamaah nih, jangan sekali-kali ninggalin apa? Ninggalin sholat yang lima waktu. Faqala alaihi salatu wassalam, ketika baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam mendengar apa yang diucapkan oleh anak muda, dan ternyata kata anak muda itu bahwasanya orang tuanya, bapaknya, babahnya semasa hidupnya itu adalah tarikas shalah. Bapaknya itu pada saat hidupnya adalah gemar, rajin ninggalin sholat. Maka berkatalah baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya ashabi, unzuru hala man tarakas shalah, yab'asuhullahu yaumal qiyamah mislal khinziril aswad. Kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, setelah selesai melaksanakan sholat, setelah memendam, setelah menguburkan jenazah itu, kata baginda Rasul kepada para sahabatnya, wahai para sahabatku,
perhatikanlah, lihatlah halaman tarokas salat, tentang keadaan-keadaan manusia, tentang keadaan-keadaan umat Islam dimanapun mereka berada, mereka yang saat hidupnya meninggalkan sholat, yab'atsullahu yaumal qiyamah mislal khinziril aswad. Kelak di hari kiamat, orang yang pada saat hidup di dunianya ninggalin sholat, maka mereka itu akan dibangkitkan kelak di hari kiamat seperti babi hitam. Na'udzubillahi min. Nah, kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man tarakas salata muta'ammidan famaq'aduhu an-nar. Kata Nabi, siapa orang yang meninggalkan salat yang 5 waktu dengan sengaja, maka tempat duduknya nanti di akhirat adalah neraka. Disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi mereka yang umat Islam yang pada saat hidup di dunianya ninggalin sholat, nanti tempat duduknya itu terbuat dari apa? Dari api neraka. Dari api neraka. Nah, dari kejadian ini, dari cerita ini, yang bisa kita ambil pelajaran dan nasihat buat keselamatan kita kelak di akhirat. Jangan sampai nanti di akhirat mukanya muka kita, badannya badan. Saudara bisa bayangin nggak? Mukanya muka kita, badannya badan. Masih kekenalan nggak itu? Kekenalan nggak kira-kira? Mukanya muka kita, badannya badan. Lah, orang yang ahli sholat, orang yang saat hidup di dunia di ibadah, saat hidup di dunia, dia akan kenalin itu. Masya Allah, ini si A ini. Mukanya muka si A, badannya badan bang. Ketahuan. Kalau sekarang kita di dunia, saudaraku, mau sembahyang kayak kita, mau sholat kayak kita, mau ibadah kayak kita, nggak ada yang tahu. 5 waktu dalam keseharian kita tinggal sholat kita, ada yang tahu nggak? Teman kita, tetangga kita, saudara kita ketika nanya sama kita, bang udah sholat bang, alhamdulillah, percaya nggak dia? Tapi nanti akan zahir. Nanti di akhirat, di hari kiamat akan kelihatan mana yang rajin sholat di dunia, mana yang saat hidup di dunia ninggalin sholat. Yang pada saat hidup di dunianya, dia selalu senantiasa melaksanakan sholat yang 5 waktu, maka nanti wajahnya akan memantulkan nur, akan memantulkan cahaya daripada sholat yang ia kerjakan pada saat hidup di dunia. Dan yang mereka yang saat hidup di dunianya ninggalin sholat juga kelihatan. Bukan cahaya mukanya yang menimbulkan nur, tapi mukanya muka orang, badannya badan. Na'udzubillah ini. Nah, mudah-mudahan ini peringatan, pelajaran, nasihat buat kita. Apalagi kita orang laki nih, yang kagak ada istilah uzur syar'i, nggak ada istilah kita boleh ninggalin sholat. Mungkin orang perempuan itu bisa ada datang bulannya, ada bulanannya, namanya ada uzur syar'i. Tapi buat kita orang laki mah nggak ada alasan itu. Bisa berdiri, laksanakanlah sholat berdiri. Nggak bisa berdiri, laksanakanlah sholat tidak bisa duduk, laksanakanlah sholat tidak bisa sholat baring, maka laksanakanlah sholat bil imam dengan isyarat. Tidak bisa diri, tidak bisa duduk, tidak bisa berbaring, tidak bisa imam, maka innalillah, mati kita ngapain lagi? Nah, semasih Allah Subhanahu wa taala beri kesempatan buat kita yang kita tidak tahu, yang kita semuanya tidak tahu berapa lama lagi kita dikasihkan jatah hidup di dunia ini Allah. Maka kesempatan yang masih ada ini pergunakanlah untuk sujud dan ruku kepada Allah Subhanahu wa taala. Ustaz, saya dari mulai balik sampai sekarang ini banyak banget sholat yang saya tinggalin. Banyak sekali sholat fardu yang saya tinggalin. Kadang zohor, kadang asar, kadang isya, kadang maghrib, sudahan lagi subuh.
Lalu bagaimana ini ya Ustadz, saya ini utang saya sama Allah tentang ibadah sholat ini banyak sekali yang saya tinggal. Saudaraku, dalam sholat itu ada kodok. Dalam sholat ada apa? Ada kodok. Dalam sholat ada adaan, ada kodokan. Maka berupayalah, walaupun tidak semuanya bisa kita bayar sholat itu dari mulai kita balik sampai sekarang, tapi upayakanlah untuk mengkodok sholat yang pernah kita tinggalkan dari mulai kita balik sampai saat ini. Habis sembahyang zuhur, kodok lagi zuhur, dan seterusnya begitu. Walaupun kita sendiri udah lupa, walaupun kita sendiri sudah tidak bisa menghitung seberapa banyakkah sholat fardu yang kita tinggalkan, tapi berupaya dan berusahalah sedikit demi sedikit kita bayar utang kita kepada Allah. Dikhawatirkan seusia kita ini utang kita masih banyak kepada Allah. Maka untuk itu rajin-rajinlah, jangan sampai meninggalkan sholat yang lima waktu. Dan mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ada manfaatnya. Dikurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.